Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyanto Cah PCT. Kali ini saya masih membaca buku tentang seni bersikap bodoh amat. Nah, kali ini saya tidak bisa menjabarkan secara detail dan mudah ya, tapi coba saya ceritakan pengalaman hidup saya yang sepertinya kok nyambung dengan yang apa ditulis ini tentang rasa sakit dan penderitaan. Saya dulu, salah satu cita-cita saya itu teman-teman, saya ingin keluar kerja dan menjadi entrepreneur. Itu udah cukup lumayan lama. Sejatinya saya itu dari zaman kuliah S1 sambil bekerja. Saya kuliah malam di sebuah kampus malam yang sangat-sangat tidak qualified sebenarnya, tetapi itulah proses perjalanan kehidupan saya. Dan kabar terkininya, kampus saya itu sekarang udah tutup. Saat ada teman kemarin pengen melanjutkan studi ke S2, kampusnya tutup, jadi harus menghubungi ke pihak pendidikan, entah di mana kantornya gitu ya. Mungkin yang di Senayan itu di mana saya nggak ngerti dah. Alurnya yang saya tangkap begitu. Yang ingin saya informasikan, saya benar-benar memulai entrepreneur tuh dari tahun 2000. Berarti dari tahun 2000-an saya udah punya mimpi dan cita-cita, walaupun saya nggak ngerti caranya gimana, jalannya gimana gitu. Yang saya impikan, saya pengen jadi seorang sukses, menjadi seorang wirausaha, kalau bahasa kerennya pengusaha gitu ya, dan nggak tahu jalannya. Pokoknya yang saya bayangkan kalau saya baca buku, salah satu kehidupan sukses itu adalah pengusaha. Yang mereka berhasil, yang mereka banyak uang, yang mereka punya bisnis besar. Contoh lah kalau yang saya hadapi di depan mata, saya dulu ngebayangin yang punya binus, saya kerja di dalamnya, dan saya bayangin, wih gila, supplier uangnya nggak habis-habis nih. Karena mahasiswa ada terus gitu ya. Dan saya dulu sempat benar-benar satu ruangan sama ownernya, yaitu Ibu Widya Suryaningsih. Saya seorang tukang sapu, seorang cleaning service, tapi tiba-tiba menjadi satu ruangan sama seorang rektor BINUS dan juga salah satu CEO-nya ya. Cuman dulu CEO apa? Kalau nggak salah CEO levelnya, saya kurang tahu karena ini sebenarnya adiknya beliau gitu. Yang satu ruangan saya menjadi asistennya beliau gitu. Itu suatu hal yang bagi saya gile. Saya nggak mungkin gitu loh. Ngetik komputer aja saya nggak bisa. Waktu itu kok tiba-tiba saya dijatuhkan di situ, dimasukin di situ oleh Allah gitu. Nah, itulah proses perjalanan. Lagi-lagi mengenai saya terus membangun mimpi. Saya bayangin jadi entrepreneur itu enak, berhasil dengan mudah. Dan saya akhirnya pun proses perjalanan selanjutnya saya berpindah kantor. Akhirnya saya terakhir bekerja di Unisursa, dan situ pun saya juga terus mempertumbuhkan mimpi-mimpi saya untuk menjadi seorang entrepreneur yang saya bayangkan pasti suksesnya, keindahannya gitu ya. Nah, akhirnya saya bekerja di Surya University, waktu itu tetap lanjut di bidang IT karena saya basicnya di BINUS, endingnya saya jadi seorang IT di sana. Dan pengalaman itu membuat saya menjadi seorang IT manager di Surya University. Masih terus mimpi saya melanjutkan. Akhirnya di sana saya memulai usaha, benar-benar saya coba hire tempat dengan modal apa adanya, dengan modal saya ngutang waktu itu ujung-ujungnya. Lagi-lagi yang saya harapkan, saya lihat tempatnya bagus, banyak kampus, banyak ini. Yang saya jalankan, saya mulai dengan awal, sebelum kontrak saya membawa yang membantu di rumah, yang jaga anak-anak. Dia cerita bahwa dia pintar masak, bla bla bla. Akhirnya saya suruh masak, dan dia ikut jualan di sana. Di pinggir jalan, di Gading Serpong, yang saya perhatikan ada beberapa orang yang jualan, dan akhirnya saya ikut-ikut jualan. Suatu saat saya lagi ngajar di Surya University. Saya ingat saya lagi seminar ya, saya jadi pembicara di situ, dan saya ilmunya terdengar bahwa ada kabar bahwa kalau yang jualan saya, yang membantu saya itu ditendang-tendang barangnya oleh security Gading Serpong. Kalau nggak boleh jualan sampai ditumpak-tumpakin gitu ya. Saya samperin, satpamnya udah nggak ada. Yang bantuin saya sudah nangis dan kapok, nggak mau lagi jualan. Saya nggak kebayang
Saya ngelihat sesuatu, wah di sini tempatnya bagus, ramai, orang jalan kaki banyak, dan ternyata saya tidak pernah kebayang bahwa akan terjadi hal seperti itu. Oke, perjalanan pertama, lanjut saya berpindah lagi teman-teman. Saya sewa tempat dengan harga yang cukup lumayan fantas, waktu itu 12 juta loh nggak salah ya. Bagi saya waktu itu lumayan gede gitu. Akhirnya saya ngajak temen juga untuk kolaborasi, dengan langsung jedar-jedar, dia jual motor, saya pinjam duit gitu ya untuk modal gitu. Dan jadilah itu, masih running belum bagus. Saya tergoda di samping tempat kita ada jualan tahu yang cukup lumayan rame gitu kan. Akhirnya sama dia ditawar, "Pak, Mas mau akuisisi nggak nih? Bayarin 10 juta. Gimana bro? Hajar, hajar gitu. Cari utangan lagi, teman saya juga suntik dana lagi. Akhirnya kita sekali jalan langsung 2 warung makan, tempat tahu tersebut. Teman saya langsung resign, fokus di situ, dan nyatanya dia karena masih ada cicilan akhirnya dia menyerah sambil bekerja lagi. Saya mantau di situ. Dan dia menggunakan temannya, saya menggunakan saudara untuk di situ. Saya hire beberapa orang, langsung berani cepat tanpa berpikir panjang bahwa wah yakin pasti bagus moncer. Yang terjadi apa teman-teman? 3 bulan kolaps dan setelahnya kita meninggalkan hutang yang menenggelamkan saya gitu. Karena saya menggunakan kartu kredit, tarik duit sana untuk jadi modal sampai sekitar 30 atau 50 juta. Belum teman saya juga, kalau dia cuma jual motor ya, tapi yang nyatanya sangat tenggelam gitu. Saya tidak pernah membayangkan bahwasanya proses perjalanan sampai seperti itu ya, pahit. Yang saya bayangkan sebelum terjun, profit, enak, gas, bagus gitu. Nah teman-teman, kadang-kadang kita ini seperti itu ya, yang saya jalanin sampai detik ini gitu ya, saya pahami saya dulu lupa bahwa yang dibayangkan itu selalu yang positifnya, oke aja. Tidak pernah berpikir saya berani untuk mengalami kerugian, penderitaan, segala macam. Karena kalau kita sadar bahwa menjalankan sesuatu dengan, wah ini penderitaan, saya siap menghadapinya dengan apapun yang terjadi, lah itu lebih kuat. Nah, yang membuat kita nanti akan kokoh di perjalanan. Kalau membayangkannya cuma yang positifnya seperti itu, bukan berarti kita membayangkan dengan itu juga bergerak loh. Tidak, bukan begitu juga. Jadi pada saat kita buka orang harus ada berani mengerti resikonya, dan apapun yang terjadi berani sadar betul bahwa pada saat nanti akan ada resiko, saya pun dengan gagah berani menjalaninya. Kalau saya jalanin dengan keterpaksaan sebenarnya, karena saya nggak sampai berpikir jauh ke sana bahwa wah gila tumbang gitu ya. Nah itu teman-teman, pada saat kita sadar betul bahwa penderitaan ini yang akan saya hadapin, waktu itu saya akhirnya apa? Penderitaan saya jalanin, utang terus bertambah, saya akhirnya resign tanpa pemasukan dan cicilan hutang yang lumayan besar. Saya tidak pernah terbayang sebelum sampai bisa menjalani kehidupan seperti itu, dan saya akhirnya stres luar biasa. 2 tahun saya online, saya mencari kerja pun juga kerjaan di luaran sana dengan seleri-seleri yang jauh di bawah target yang saya minta gitu. Bahkan kalau saya interview, yang memanggil saya, gaji saya akan lipat gandakan. Lumayan gila gitu. Mungkin 3 kali apa yang saya dapatkan sebelumnya, atau 4 kali. Saya merasa bahwa saya harus gila gitu. Ya mungkin pikirannya bagus, cuman yang pengen saya highlight adalah saya tidak pernah berpikir bahwa saya siap menghadapi kondisi negatif itu sebelumnya yang sudah terfikirkan ya gitu loh. Jadi derita apa yang ingin Anda hadapi? Nah ini loh, kalau kita sudah siap memiliki seorang entrepreneur, saya siap bangkrut, siap ini, saya nggak akan stres teman-teman. Tapi justru saya udah resiko, inilah yang saya berani ambil gitu. Walaupun kenyataannya nggak seindah itu teman-teman ya, tapi akan lebih siap, inilah yang sebenarnya yang membuat kita apapun yang terjadi, sesulitan apapun, ya akan saya hadapi dengan penuh rasa sadar diri dan riang gembira. Nah teman-teman deh, sebenarnya teman-teman yang bekerja kantor gitu, yang gajian sebulan sekali gitu ya, yang saya rasakan seperti itu, saya apapun yang terjadi tetap saya berangkat pagi, pulangnya. Pernah nggak kebayangin, kalau boleh saya gajian 5 juta, 6 juta, 7 juta sebulan gitu ya, 10 juta gitu. Tapi pernah nggak Anda menyiapkan diri bahwa saya siap jalan pagi, bangun jam segini, pulang jam segini, resiko macet. Kalau dengan sadar dari awal udah pasti tidak akan menggerutu.
Karena memang udah, ya ini resikonya gitu. Sudah yang paham. Nah, yang sebenarnya yang pengen saya atensi adalah ini, kesiapan untuk memikirkan. Jadi nggak ada rasa ngeluh, nggak ada rasa stres gitu. Dan ini yang disebut juga masuknya apa? Ulet. Persisten, kuat gitu, tahan banting. Ya udah, memang udah resikonya sepertinya saya ambil. Ngapain gue harus stres? Ngapain gue harus mumet? Karena memang saya udah tahu dari awal ini loh. Dan saya siap menghadapi itu semua dengan gagah berani. Nah, pada saat bisa seperti itu, wah, lebih enjoy bro. Dan saya rasa keren ini. Nah, pemikiran saya ini, wih, saya baca buku ini, masuk juga ya. Apapun yang terjadi, kayak saya sekarang nih, kondisi kehidupan saya ya saya sadar betul gitu. Misalkan saya sekarang lagi belajar TikTok affiliate, ya saya ya wajib. Saya harus mencoba, gagal. Emang perjalanan seperti itu. Sampai saya menemukan, ya akan ada hasilnya. Ya saat ini sudah ada hasilnya, tapi proses perjalanan, jadi ini kok nggak laku-laku ya? Kok video saya nontonnya view rendah ya? Kok saya boncos ya ngiklan gitu? Nah, tapi saya sudah sadar bahwa saya siap gitu menjalani itu, karena proses perjalanan itu, dan ya lebih kuat lah gitu saat menjalaninya, karena memang sudah sadar betul bahwa wah itu yang dalam proses perjalanannya. Jadi intinya kita tidak hanya berharap ke titik suksesnya, tapi siap berjuang, yakin betul bahwa kita paham betul, kita enjoy, kita nikmatin perjalanan perjuangannya itu teman-teman. Nah itu loh, saat kita sadar itu ya, kita akan lebih nyaman, lebih nikmat. Tapi pada saat kita proses perjalanan kita ngamuk-ngamuk, jungkir jempalik, kita gila gitu, terus ujung-ujungnya berbuat negatif, nah ini yang sepertinya itu akan menambah keruwetan kehidupan. Tapi kalau sadar, oh ini proses perjuangannya, saya jalani dengan gagah berani, dengan riang gembira, dengan rasa syukur. Mantap bro, kalau bisa seperti itu ya. Nah, saya mengingatkan sesuatu pada kenyataannya, tidak cuma pada tujuannya, tapi adalah proses perjuangannya. Wah, mantap bro. Nah, teman-teman, saya kadang ngebayangin suatu titik bahwa saya dulu bercita-cita saya ingin di rumah saja, bisa bekerja, bisa geletakan, bisa menghasilkan duit. Saat itu diijabah, saya baru tersadar, wah, nyatanya yang benar-benar saya rasakan kenikmatan luar biasa itu pada saat kesulitan itu, teman-teman. Proses perjalanan yang bisa jadi jalan cerita. Wah iya, gila. Saya dulu kok bisa ya menjalani seperti itu ya. Menuju ke sini itu tidak mudah, teman-teman. Menuju titik ini ternyata tidak mudah. Dan saat sampai titik ini, saya flashback kembali. Ternyata yang luar biasa, dahsyat nikmatnya itu saat roller coaster kehidupan itu terjadi. Contoh nyata deh, teman-teman, kalau mau naik puncak gunung, yang Anda bayangkan kan keindahan di puncak gunung itu. Tetapi sebenarnya membuat keindahan itu apa, teman-teman? Yaitu proses perjalanan teman-teman naik puncak gunung yang sulit, yang susah, yang kepleset, yang bikin nyungsep, yang bikin itu. Sampai puncaknya Anda luar biasa. Bersyukur, wow. Tapi sejatinya yang membuat Anda bahagia adalah proses sulitnya menuju ke atas. Kalau ke atasnya gampang, itu pasti kebahagiaannya ya minim tuh. Tapi kalau Anda susah, luar biasa sulitnya kayak apa, itu akan membekas di hati sanubari dan menjadi level pencapaian yang wow. Nah teman-teman, pada saat kita sadar bahwa proses yang sesulit apapun ini yang kita udah siap perjuangkan, nah ini maksudnya keren lagi. Jadi nggak ada kata nyesel, nggak ada kata tapi udah siap. Nah ini loh resikonya saya hadapi dengan kekuatan penuh, full. Ya mungkin itu teman-teman yang ada di kepala saya ini sore ini. Kalau ada kebaikan silahkan diambil, tapi kalau ada keburukan ya jangan diikutin. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, dan masih alhamdulillah masih mulai banyak yang komentar-komentar di video-video lawas saya macam-macam, karena akunku ini memang akun campur aduk. Yang ada di kepala saya gaspol aja. Kalau teman-teman mau akun yang lebih fokus, saya ada 2 akun yang sudah terus bergerak, yaitu di Wondes Academy. Di situ saya bercerita pembelajaran sehari-hari saya tentang belajar TikTok affiliate.
pengalaman saya, kebodohan saya, ketololan tentang bagaimana menjadi affiliate TikTok sampai detik ini saya sharekan tanpa sensor di situ. Satu lagi teman-teman yang suka olahraga, mungkin anaknya mau tentang bola, sepak bola, kebetulan anakku ini sekarang lagi belajar sepak bola, makanya saya buatkan channel khusus tentang sepak bola, tentang olahraga yang sehari saya lakukan ya. Yang lebih banyak kontennya saat ini sepak bola, nggak tahu ke depan kontennya seperti apa. Silahkan mampir di channel kedua saya yaitu Wondes Body Fit, dengan harapan sebenarnya saya ingin bagaimana caranya bisa saya, keluarga, dan teman-teman semua bisa menjadi bugar sehari-hari, karena sehat saja tidak cukup. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau mampir juga ke channel saya yang lain, yaitu tentang bagaimana saya jualan siomay ikan tenggiri. Ini salah satu usaha utama saya saat ini yang masih berjalan dengan terseok-seok karena kondisi perekonomian yang lagi luar biasa. Silakan mampir di channel Siomay Wondes. Dan mungkin ke depan saya akan tambah lagi channel satu lagi yang saya juga ingin belajar tapi masih dalam angan-angan. Mungkin saya coba gitu ya. Ya mungkin tentang tanaman. Nah, tanaman saya udah mulai ada, cuman saya belum bisa konsisten di sana, yaitu tentang bagaimana nanam-nanam, kehijauan-hijauan gitu. Saya bikin channel namanya Wondes Nature. Dan satu lagi, saya ini terus mencari cara. Setelah saya dengar salah satu TikTok affiliate yang dia bercerita membaca buku siapa gitu, bahwa dia ngomong bahwa sebenarnya kekayaan itu bisa dipelajari. Teknik gimana menjadi kaya itu bisa dipelajari. Gitu. Terus makanya saya terus mencari jalan gimana sih cara mendapatkan duit gitu. Nah, salah satu kalau di online ya sekarang ada TikTok affiliate segala macam, itu ada YouTube juga ini. Terus satu lagi yang kayaknya lagi rame, teman saya dengar kemarin ada teman yang sudah biasa di YouTube, dia move ke FB Pro. Apalagi saya sempat waktu itu mengaktifkan FB Pro, tapi saya belum begitu paham. Mungkin saya akan melanjutkan juga tentang FB Pro untuk spesial akun khusus, tapi moga-moga saya dimampukan karena begitu banyak channel juga berat teman-teman. Yang penting jalanin aja dulu dan tahu resikonya seperti apa yang akan saya ambil. Pada saat saya memulai ke banyak channel, berarti saya akan repot, akan ruwet, akan ini. Sadar betul itu, maka insya Allah makin dipermudah. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.